Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu budget penaksiran, yang terdiri dari anggotanya. Yang pertama adalah Dion Nani Rahayu, dan saya sendiri Zahra Maulina. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian budget penaksiran, budget operasional, budget keuangan, urutan penyusunan budget operasional, dan urutan penyusunan budget keuangan. Yang pertama, pengertian budget penaksiran. Budget penaksiran atau forecasting budget adalah budget yang memuat seluruh taksiran-taksiran, baik taksiran tentang kegiatan-kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang akan datang, maupun taksiran-taksiran tentang keadaan keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang. Dari pengertian tersebut, nampaklah bahwa budget penaksiran terdiri dari dua kelompok, yaitu yang pertama, budget operasional atau operating budget ialah budget yang memuat taksiran-taksiran yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang akan datang. Dan yang kedua ialah budget keuangan, financial budget, ialah budget yang memuat taksiran-taksiran dalam tentang keadaan atau posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang. Budget penaksiran ialah budget memuat taksiran-taksiran yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan perusahaan dalam jangka waktu periode tertentu yang akan datang. Budget penaksiran meliputi dua sektor. Yang pertama, sektor penghasilan atau revenues ialah pertambahan aktiva perusahaan yang mengakibatkan pertambahan modal sendiri, tetapi bukan karena adanya penambahan setoran modal baru dari para pemiliknya, dan juga bukan karena adanya penambahan utang baru yang diperoleh dari kreditur. Pada sektor penghasilan revenues dibagi menjadi dua, yaitu subsektor penghasilan utama atau operating revenues ialah penghasilan yang diterima oleh perusahaan yang berasal dan berhubungan erat dengan usaha utama atau usaha pokok perusahaan. Contohnya, penghasilan utama dari perusahaan perdagangan hasil bumi adalah penghasilan yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan jual beli hasil bumi tersebut. Yang kedua ialah subsektor penghasilan bukan utama atau non-revenues, ialah penghasilan yang diterima perusahaan yang tidak berasal dan tidak berhubungan dengan usaha utama atau usaha pokok perusahaan, melainkan dari sumber usaha sampingan perusahaan. Contohnya, penghasilan dari sampingan uang di bank, penghasilan sewa yang diperoleh dari menyewakan aktiva perusahaan, penghasilan dividen dari saham perusahaan lain yang dimiliki, penghasilan dari penjualan sampah, kafal, dan sebagainya. Kedua, sektor biaya expense ialah pengurangan aktiva perusahaan yang mengakibatkan kekurangan modal sendiri, tetapi bukan karena adanya pengurangan pengambilan kembali modal oleh para pemiliknya, dan juga bukan karena adanya pengurangan pelunasan utang pada kreditur. Pada sektor biaya expense dibagi menjadi dua, yaitu dua subsektor subsektor biaya utama atau operating expense ialah biaya yang menjadi beban tanggungan perusahaan dan berhubungan erat dengan usaha utama atau usaha pokok perusahaan. Dan yang kedua ialah subsektor biaya bukan utama atau non-operating expense ialah biaya yang menjadi beban tanggungan perusahaan yang tidak berhubungan erat dengan usaha utama atau usaha pokok perusahaan, melainkan berhubungan dengan usaha sampingan perusahaan. Dua macam budget operasional atau budget laba rugi. Budget operasional dapat pula disebut sebagai budget laba rugi. Atas dasar kelengkapan isinya, budget ini dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, budget induk laba rugi atau master profit loss budget. Budget tentang penghasilan dan biaya perusahaan selama periode tertentu yang akan datang, yang berisi tentang taksiran-taksiran secara garis besar atau global, dan belum dijabarkan secara terperinci. Pada akhir periode, budget ini dituangkan dalam laporan laba rugi atau master profit loss budget. Yang kedua, budget pendukung laba rugi atau profit loss operating budget ialah budget tentang penghasilan dan biaya perusahaan selama periode tertentu yang akan datang, yang berisi taksiran-taksiran secara lebih terperinci, dapat berfungsi sebagai pedoman kerja, sebagai alat
pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat evaluasi kerja. Oke, lebih jelasnya lagi, ini adalah contoh dari budget induk rugi atau laba, yaitu yang dikenal dengan master profit loss budget. Di sini kami mengambil contoh pada persoalan terbatas FP Mandiri yang terdiri dari budget induk laba rugi pada 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011. Pada budget induk laba rugi terdiri dari penjualan bruto, potongan penjualan, rektu penjualan, penjualan neto, harga pokok penjualan, laba bruto penjualan, biaya administrasi, biaya pemasaran, hasil utama neto, penghasilan bukan utama, biaya bukan utama, penghasilan neto, pajak penghasilan, dan penghasilan neto. Selanjutnya dibuat lampiran A pada harga pokok penjualan yang terdiri dari persediaan bahan mentah pada tanggal 1 bulan 1 2008, pembelian bahan mentah, potongan pembelian bahan mentah, rektu pembelian, dan persediaan bahan mentah pada tanggal 21 bulan 12 2008 yang terdiri dari biaya bahan mentah, upaya tenaga kerja langsung, biaya pabrik tidak langsung, bahan mentah, upaya pengawas listrik pabrik, pemeliharaan mesin, reparasi mesin, usaha mesin, depresiasi mesin, pemeliharaan gedung, asuransi gedung, depresiasi gedung, dan barang dalam proses. Dan selanjutnya pada lampiran harga pokok juga terdiri dari jumlah pindahan barang dalam proses pada tanggal 1 bulan 1 2008 dan barang dalam proses pada tanggal 21 bulan 12 2008 dan terdiri dari harga pokok reproduksi pada persediaan barang jadi pada tanggal 1 bulan 1 2008 dan persediaan barang jadi tanggal 31 bulan 12 2008 dan harga pokok penjualan. Pada lampiran B kita membuat biaya administrasi dari biaya gaji karyawan, bahan pembantu administrasi, listrik administrasi, telepon administrasi, air bersih, pemilihan alat administrasi, reparasi alat administrasi, asuransi alat administrasi, depresiasi alat administrasi, pemeliharaan gedung administrasi, asuransi gedung administrasi, dan reparasi gedung administrasi, dan jumlah biaya administrasi. Dan lampiran C yaitu biaya pemasaran yang terdiri dari gaji karyawan, bahan pembantu pemasaran, listrik pemasaran, telepon pemasaran, pemeliharaan alat pemasaran, reparasi alat pemasaran, asuransi alat pemasaran, depresiasi alat pemasaran, pemeliharaan gedung pemasaran, asuransi gedung pemasaran, depresiasi gedung pemasaran, promosi, transportasi, dan jumlah biaya administrasi. Dan pada lampiran D, penghasilan bukan utama. Yang kita lampirkan adalah penghasilan bunga, penghasilan sewa, penghasilan dividen, penjualan sampah, dan jualan penghasilan utama. Dan pada lampiran E kita lampirkan biaya bukan utama. Lampirannya ialah biaya bunga, biaya sewa, biaya penjualan sampah, dan jumlah biaya bukan utama. Baiklah, selanjutnya ada budget keuangan. Jadi, budget keuangan atau financial budget ialah budget yang memuat taksiran-taksiran tentang keadaan atau posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang. Jadi, perusahaan merencanakan tentang keadaan atau posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang. Jadi, posisi keuangan perusahaan ini adalah keadaan di mana aktiva atau harta, utang, modal sendiri perusahaan pada suatu saat tertentu. Budget keuangan disebut juga sebagai budget neraca atau balance sheet budget. Dalam akuntansi, posisi keuangan perusahaan dituangkan dalam sebuah laporan neraca atau balance sheet statement. Baiklah, yang selanjutnya ada dua macam budget keuangan atau budget neraca. Jadi, budget induk neraca atau master balance sheet budget belum berfungsi sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat evaluasi kerja. Ialah budget tentang keadaan atau posisi harta, utang, dan modal sendiri perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang, yang berisi taksiran-taksiran secara garis besar atau global dan belum dijabarkan secara terperinci. Berikut adalah contoh dari budget induk neraca. Contoh budget induk neraca atau master balance sheet budget
dari Perseroan Terbatas Bintang Kejora, budget neraca 31 Desember 2011. Jadi di sini dapat kita lihat adanya jumlah total aktiva dan jumlah total pasiva, yang mana aktiva dari aktiva lancar dan aktiva tetap, yang mana aktiva lancar berupa kas, piutang dagang, persediaan bahan, persediaan barang jadi, dan aktiva tetap yang berupa atau berasal dari tanah, gedung, cat depresiasi, mesin, cat depresiasi, alat administrasi, cat depresiasi, alat pemasaran, dan cat depresiasi, sehingga keseluruhan total jumlah aktiva adalah Rp500.840. Lalu ada jumlah pasiva yang berasal dari utang dan modal sendiri, yang mana utang terdiri atas utang dagang dan utang jangka panjang, lalu modal sendiri adanya modal saham dan laba ditahan, sehingga keseluruhan jumlah total pasiva adalah sebesar Rp500.840. Jadi di sini dapat kita lihat jumlah aktiva balance atau sama dengan jumlah pasiva. Yang selanjutnya ada jenis yang kedua, yaitu budget pendukung neraca. Jadi budget pendukung neraca atau balance sheet supporting budget ialah budget tentang keadaan atau posisi harta, utang, dan modal sendiri perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang, yang mana berisi taksiran-taksiran secara lebih terperinci. Budget ini dapat berfungsi sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat evaluasi atau pengawasan kerja. Jadi budget cash atau cash budget, contohnya seperti budget piutang, receivable budget, budget persediaan barang, inventory budget, budget perubahan aktiva tetap, capital addition budget, budget utang payable budget, dan budget modal owner equity budget. Lalu yang selanjutnya ada urutan penyusunan budget operasional. Seperti yang telah dijelaskan di awal, budget operasional atau budget laba rugi diperinci ke dalam budget-budget yang berhubungan dengan penghasilan dan budget-budget yang berhubungan dengan biaya. Berikut urutan penyusunan budget operasional. Di sini dapat kita lihat yang pertama ada budget penjualan yang terbagi menjadi dua, yaitu ada budget unit yang akan diproduksikan dan ada budget biaya pemasaran. Lalu pada budget unit yang akan diproduksikan dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada budget tentang bahan mentah yang terdiri atas budget unit kebutuhan bahan mentah, budget pembelian bahan mentah, dan budget biaya bahan mentah. Lalu ada yang kedua, budget upah tenaga kerja langsung, budget biaya pabrik tidak langsung, dan budget biaya administrasi. Pada bagian garis lurus menunjukkan pengaruh langsung dan pada bagian garis putus-putus menunjukkan pengaruh tidak langsung. Selanjutnya ada urutan penyusunan budget keuangan. Jadi, budget keuangan atas budget neraca secara terperinci disusun dalam budget pendukung neraca atau balance sheet supporting budget, yang pada dasarnya terdiri dari budget tentang posisi aktiva, budget tentang posisi utang, dan budget tentang posisi modal sendiri perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang. Posisi keuangan ini senantiasa akan berubah dari waktu ke waktu sebagai akibat adanya kegiatan perusahaan dari hari ke hari. Lalu, budget pendukung neraca sendiri terdiri dari 6 buah budget, yaitu ada budget kas atau cash budget, budget piutang atau receivable budget, budget persediaan inventory budget, budget perubahan aktiva tetap capital addition budget, budget utang payable budget, dan budget modal sendiri owner equity budget. Jika digambarkan dalam bentuk bagan atau skema, maka berikut adalah bentuk urutan penyusunan budget pendukung rugi atau laba, profit loss supporting budget, dan budget pendukung neraca atau balance sheet supporting budget akan terlihat. Yang pertama ada budget penjualan yang terdiri atas budget unit yang akan diproduksikan yang terbagi atas budget unit kebutuhan bahan mentah yang terbagi atas lagi budget pembelian bahan mentah, budget biaya bahan mentah, lalu ada selanjutnya budget upah tenaga kerja langsung, ada budget biaya pabrik tidak langsung, budget biaya administrasi, dan budget biaya pemasaran. Lalu ada bagian kedua adalah budget kas yang mana terdapat budget utang, budget piutang, budget persediaan, budget perubahan aktiva tetap, dan budget modal sendiri. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.